Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Husna MPD. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang menulis naskah resensi buku fiksi, kumpulan cerpen dan novel. Anak-anak, apakah kalian pernah membaca buku fiksi? Jika pernah, hal apa saja yang dapat menarik perhatian kalian untuk membaca buku tersebut? Apakah kalian juga pernah berpikir untuk menganalisis buku tersebut? Mengapa? Dan untuk apa? Mungkin anak-anak pernah dijelaskan tentang pengertian resensi. Pada kesempatan ini, mari kita bahas tentang resensi dan cara membuat resensi. Sebelum kita menulis resensi, tentunya harus mengetahui lebih dulu langkah-langkah dan struktur pembuatan resensi. Mengapa demikian? Karena seorang penulis resensi harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang teori novel atau cerpen, atau buku yang dibaca dan perkembangannya. Selanjutnya, seorang penulis resensi harus mampu menggali unsur-unsur dalam buku tersebut, serta seorang penulis resensi mampu menemukan kelemahan dan keunggulan buku tersebut. Anak-anak, seperti diketahui sebelumnya bahwa konsep dalam menulis resensi adalah salah satu kegiatan apresiasi yang berhubungan dengan telaah atau penilaian terhadap isi buku, manfaat buku, dan hal-hal yang berkaitan dengan keunggulan dan kelemahan buku. Dikatakan demikian agar dapat memberikan gambaran kepada orang lain tentang keberadaan buku tersebut secara lengkap, baik dari sisi unsur luar atau ekstrinsik buku maupun dari sisi unsur dalam buku tersebut. Adapun langkah-langkah dalam membuat resensi adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus membaca buku fiksi, baik cerpen atau novel yang akan diresensi. Kedua, melakukan telaah melalui kegiatan mengidentifikasi esensi, substansi, dan manfaat buku. Ketiga, menyusun draft resensi. Dan keempat adalah mengembangkan draft menjadi resensi yang utuh. Sebagai langkah pertama dalam membuat resensi adalah membaca buku fiksi. Apakah kalian tahu tentang buku fiksi? Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita yang sifatnya imajinatif dan berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya terjadi. Contohnya adalah buku Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari, buku serial Harry Potter, karya J.K. Rowling, buku-buku detektif, novel, dan lain sebagainya. Setelah membaca buku, selanjutnya melakukan telaah melalui kegiatan mengidentifikasi esensi, substansi, dan manfaat buku. Apa yang ditelaah? Yang ditelaah adalah analisis makna. Makna yang dimaksud yaitu mencari tahu lebih jelas apa isi dari buku yang dibaca dan manfaat dari isi buku tersebut. Adapun manfaat dari menulis sebuah resensi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai pertimbangan akan gambaran sebuah karya yang akan dibaca. Kedua, dapat bernilai ekonomis. Ketiga, sebagai sarana promosi buku. Dan yang keempat adalah sebagai sarana pengembangan kreativitas. Selain itu, langkah penyusunan resensi lainnya adalah menyusun draft resensi. Draft yang dimaksud adalah sistematika kerangka acuan dalam penyusunan resensi.
Kerangka tersebut adalah adanya judul, perwajahan buku, pembukaan, pembahasan, dan penutup. Selain itu, langkah penyusunan resensi lainnya adalah mengembangkan draft menjadi resensi yang utuh. Dalam artian bahwa setelah semua dipahami dan telah dilengkapi sesuai dengan cara pengembangan lainnya sehingga menjadi sebuah resensi yang utuh. Setelah kita mengetahui tentang langkah-langkah membuat resensi, selanjutnya anak-anak juga perlu mengetahui tentang struktur penulisan resensi buku. Struktur penulisan tersebut terdiri dari identitas buku yang berisi pengarang, penerbit, tahun, kota terbit, jumlah halaman, menyajikan ikhtisar atau hal-hal menarik dari sebuah novel atau cerpen yang dibaca. Memberikan penilaian tentang keunggulan dan kelemahan buku terkait unsur intrinsik buku yang dibaca dan menyimpulkan resensi yang disajikan. Anak-anak, setelah kita mengetahui tentang langkah-langkah penyusunan dan struktur resensi, selanjutnya langkah terakhir adalah membuat resensi dari kumpulan cerita dalam sebuah buku, novel, atau cerpen dengan memperhatikan struktur isi resensi tersebut. Mengapa demikian? Agar apa yang menjadi tujuan menulis resensi dapat dicapai dengan baik. Demikianlah materi pembahasan tentang menulis naskah resensi. Sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran bahasa Indonesia lainnya. Salam santun, AGBSI berbudi bahasa dalam kemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.